Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di video saya kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Amalia, NIM 207111944, mahasiswa semester 5 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah matematika diskrit, yaitu khususnya pada materi deret kuasa, identitas 2.1.1 dan identitas 2.1.2 serta definisi dari fungsi pembangkit. Nah, sebelum itu, adapun video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas final dari mata kuliah matematika diskrit. Selanjutnya silahkan disimak materi yang akan saya jelaskan. Baik teman-teman, untuk materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai deret kuasa. Nah, deret kuasa ini merupakan deret tak hingga yang berbentuk sigma an x pangkat n, di mana n-nya itu mulai dari 0 hingga tak hingga. Nah, di sini suatu deret dapat mempunyai banyak suku yang tak hingga dan dapat pula mempunyai banyak suku yang berhingga. Sn sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah dan seterusnya hingga ditambah An, atau sama dengan sigma An, di mana n-nya dimulai dari 1 hingga n. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai konvergen dari deret kuasa. Nah, jika terdapat bilangan positif R sedemikian hingga, deret kuasa ini dapat dikatakan konvergen untuk setiap X dengan nilai mutlak X itu kecil dari R, maka deret kuasa ini akan dikatakan konvergen jika rangkaian bilangan pada deret tersebut mempunyai nilai yang berhingga atau finite untuk jumlah suku n yang tak hingga, atau di sini banyaknya suku dari deret ini tak berhingga, sedangkan jumlah atau hasil penjumlahan dari suku-suku tersebut berhingga, atau dapat kita tuliskan sebagai S sama dengan S tak hingga, mempunyai nilai tertentu yang berhingga. Sebagai contoh di sini yaitu S sama dengan 1 dikurang 1/2 ditambah 1/3 ditambah dikurang 1/4 ditambah dan seterusnya, sama dengan sigma min 1 pangkat n 1/2, di mana n mulai dari 0 hingga tak hingga. Nah, untuk tidak konvergen untuk semua nilai x, di mana x tidak sama dengan 0 atau sering disebut sebagai divergen, maka dikatakan divergen jika rangkaian bilangan tidak mempunyai jumlah tertentu atau tidak berhingga. Artinya di sini banyaknya suku-suku dari deret tersebut selalu tak berhingga. Begitupun dengan hasil penjumlahan dari suku-sukunya juga tak berhingga, atau S sama dengan S tak hingga sama dengan tak hingga, atau dapat kita lihat contohnya yaitu S sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 4 tambah 8 ditambah 16 tambah seterusnya, itu sama dengan sigma 2 pangkat n mulai dari 0 hingga tak hingga. Akan tetapi pada video kali ini kita tidak akan membahas lebih jauh mengenai kekonvergenan dari deret kuasa. Yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu mengenai koefisien-koefisien dari xn deret kuasa ini, atau dapat kita lihat yaitu an dari x pangkat n. Nah, deret Taylor fungsi fx di sekitar x sama dengan 0 itu mempunyai bentuk fx sama dengan sigma n faktorial f pangkat n 0 x pangkat n, atau dapat kita jabarkan menjadi f0 ditambah f aksen 0x ditambah 1/2 faktorial f2 aksen 0 x pangkat 2 ditambah 1/3 faktorial f3 aksen 0 x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, dari formula ini kita akan memperoleh hasil-hasil yaitu identitas 2.1.1 dan 2.1.2. Namun terdapat pula beberapa identitas lainnya dari formula ini. Baik, karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pada video kali ini saya hanya akan membahas dan menyinggung mengenai identitas 2.1.1 dan identitas 2.1.2. Nah, yang pertama yaitu mengenai identitas 2.1.1, di mana untuk semua bilangan real x berlaku Euler pangkat x sama dengan sigma n faktorial x pangkat n, di mana n mulai dari 0 hingga tak hingga.
atau sama dengan 1 tambah X tambah 1/2 faktorial X pangkat 2 ditambah 1/3 faktorial X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, untuk identitas yang kedua yaitu identitas 2.1.2, di mana untuk bilangan real X dengan nilai mutlak X kecil 1 berlaku 1/1 kurang X sama dengan sigma X pangkat N, di mana N mulai dari 0 hingga tak hingga sama dengan 1 tambah X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan dari identitas 2.1 bahwa Euler pangkat X itu sama dengan sigma 1/n faktorial X pangkat N, di mana N sama dengan 0 hingga tak hingga, atau sama dengan 1 ditambah X ditambah 1/2 faktorial X pangkat 2 ditambah 1/3 faktorial X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menentukan atau mencari berapa turunan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dari fx, di mana fx-nya di sini adalah Euler pangkat X. Nah, di sini untuk mencari turunan pertama dari fx atau Euler pangkat X, di sini dapat kita lihat d per dx Euler pangkat X sama dengan Euler pangkat X. Nah, Euler pangkat X itu sendiri sama dengan, dapat kita lihat pada identitasnya bahwa Euler pangkat X itu sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2/2 faktorial ditambah X pangkat 3/3 faktorial ditambah dan seterusnya. Maka d per dx Euler pangkat X itu sama dengan d per dx di dalam kurung 1 ditambah X ditambah X pangkat 2/2 faktorial ditambah X pangkat 3/3 faktorial ditambah dan seterusnya. Maka bentuk ini dapat kita uraikan dengan menentukan turunan dari masing-masing sukunya, sehingga dapat kita tuliskan menjadi sama dengan d per dx 1 ditambah d per dx x ditambah d per dx x pangkat 2/2 faktorial ditambah d per dx x pangkat 3/3 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, di sini turunan dari 1 itu sama dengan 0, turunan dari X sama dengan 1, turunan dari X pangkat 2/2 faktorial itu sama dengan 2X per 2 faktorial, dan turunan dari X pangkat 3/3 faktorial itu sama dengan 3X pangkat 2/3 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, di sini angka nolnya dapat kita hilangkan sehingga sama dengan 1 ditambah 2X per 2 faktorial itu sama dengan X, dan 3X pangkat 2/3 faktorialnya dapat kita uraikan sehingga diperoleh 3X pangkat 2/3 kali 2 kali 1 ditambah dan seterusnya. Maka turunan dari Euler pangkat X ini kita peroleh 1 ditambah X tambah X pangkat 2/2 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa bentuk turunan dari Euler pangkat X ini adalah Euler pangkat X itu sendiri atau dirinya sendiri, sehingga dapat kita ketahui bahwa turunan pertama dari Euler pangkat X ini adalah dirinya sendiri atau Euler pangkat X. Berarti untuk turunan kedua, ketiga dan seterusnya hingga turunan ke N itu juga akan sama, yaitu Euler pangkat X atau dirinya sendiri. Oke, setelah kita mengetahui turunan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya hingga turunan ke N dari fx itu sama dengan Euler pangkat X, maka selanjutnya yang kita lakukan yaitu mensubstitusi nilai f0 ke dalam turunan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya hingga turunan ke N. Nah, di sini pada turunan pertama kita peroleh f aksen x-nya itu sama dengan Euler pangkat X, maka f aksen 0-nya itu sama dengan Euler pangkat 0. Nah, cara ini diperoleh angka 1. Nah, cara memperoleh angka 1 ini dapat kita lihat di sini f aksen x itu sama dengan Euler pangkat x, maka Euler pangkat x itu sama dengan 1 ditambah x ditambah x pangkat 2/2 faktorial ditambah x pangkat 3/3 faktorial. Nah, untuk Euler pangkat 0 itu sama dengan kita substitusi nilai 0 ke dalam setiap x pada Euler pangkat x, maka 1 ditambah 0 ditambah 0 pangkat 2/2 faktorial ditambah 0 pangkat 3/3 faktorial ditambah dan seterusnya, sehingga kita peroleh Euler pangkat 0 itu sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 tambah dan seterusnya, sehingga kita peroleh bahwa Euler pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, karena
turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga turunan ke n dari fx itu sama dengan Euler pangkat x, maka untuk nilai f0 dari semuanya itu kita juga akan memperoleh nilainya yaitu 1. Nah, dapat kita lihat di sini f2 aksen 0 sama dengan Euler pangkat x sama dengan 0. Untuk f3 aksen 0 sama dengan Euler pangkat x sama dengan 1, dan hingga fn0 itu sama dengan Euler pangkat x juga sama dengan 1, maka fx sama dengan Euler pangkat x kita peroleh fx nya itu sama dengan sigma seper n faktorial fn x pangkat n, dimana n sama dengan 0 hingga tak hingga, atau sama dengan kita substitusi nilai fn nya ini ke dalam formula ini, sehingga kita peroleh sigma seper n faktorial 1x pangkat n, dimana n dimulai dari 0 hingga tak hingga, atau dapat kita sederhanakan bentuknya menjadi fx sama dengan sigma seper n faktorial x pangkat n, dimana n mulai dari 0 hingga tak hingga, sehingga karena bentuk fx nya ini sama dengan identitas 2.1.1, maka terbukti bahwa Euler pangkat x itu sama dengan sigma seper n faktorial x pangkat n, dimana n sama dengan 0 hingga tak hingga. Nah, selanjutnya untuk pembuktian identitas 2.1.2. Nah, di sini identitas 2.1.2 yaitu seper 1 kurang x sama dengan sigma x pangkat n, dimana n nya itu dimulai dari 0 hingga tak hingga, atau sama dengan 1 ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, seperti pada pembuktian identitas 2.1.1 sebelumnya, langkah yang harus kita lakukan yaitu menentukan turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga turunan ke n dari fx, dimana fx nya di sini yaitu 1 per 1 kurang x pangkat 1. Nah, bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi pangkat 1. Selanjutnya kita cari turunan pertamanya. Nah, di sini untuk mencari turunan pertama dari bentuk pembagian atau U per V itu, untuk turunan pertamanya dapat kita gunakan rumus yaitu U aksen V dikurang U V aksen per V pangkat 2. Nah, kita lihat dari bentuk fx nya ini 1 per 1 kurang x, maka nilai U nya itu sama dengan 1, maka U aksen atau turunan dari U adalah 0, dan nilai V nya yaitu 1 per x, maka nilai V aksennya itu sama dengan min 1, sehingga kita substitusikan ke dalam rumusnya. F aksen x itu sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V pangkat 2, maka F aksen x itu sama dengan nilai dari U aksen itu sama dengan 0, nilai V itu sama dengan 1 dikurang x, kita kurang dengan nilai U itu sama dengan 1, dan nilai V aksen itu sama dengan min 1 per 1 kurang x pangkat 2, maka F aksen x kita peroleh 0 dikali 1 kurang x itu hasilnya 0, min 1 kali min 1 kita peroleh 1, maka F aksen x nya itu sama dengan 1 per 1 kurang x pangkat 2, maka turunan pertama dari fx sama dengan 1 per 1 kurang x pangkat 1 adalah 1 per 1 kurang x pangkat 2. Nah, dengan cara yang sama kita akan memperoleh nilai dari turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya hingga turunan ke n. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusi nilai f aksen 0 ke dalam f aksen x. Nah, di sini kita dapat lihat f aksen x nya itu sama dengan 1 per 1 kurang x pangkat 2, maka f aksen 0 nya itu sama dengan 1 per 1 kurang 0 pangkat 2, maka f aksen 0 nya itu sama dengan 1 per 1 pangkat 2 atau sama dengan 1. Nah, 1 ini dapat kita tulis ke dalam bentuk faktorial atau kita tulis menjadi 1 faktorial.
Nah, untuk F2 aksen, F2 aksen 0, F3 aksen 0 hingga Fn0-nya itu teman-teman dapat mencari dengan menggunakan rumus atau cara yang sudah saya perlihatkan sebelumnya, sehingga di sini kita peroleh F2 aksen 0-nya itu sama dengan 2/1 kurang X pangkat 3, atau F2 aksen 0-nya itu sama dengan 2 faktorial. Nah, F3 aksen 0-nya itu sama dengan N 6/1 kurang X pangkat 4, atau F3 aksen 0-nya itu sama dengan 3 faktorial, sehingga kita peroleh bahwa Fn0-nya itu sama dengan N faktorial. Nah, sehingga di sini kita peroleh Fx sama dengan sigma seper n faktorial F pangkat n X pangkat n, dimana n-nya itu mulai dari 0 hingga tak hingga atau sama dengan. Nah, di sini kita masukkan nilai Fn yang sudah kita peroleh, yaitu n faktorial. Maka sigma seper n faktorial dikali n faktorial X pangkat n, dimana n mulai dari 0 hingga tak hingga, ini dapat kita hapus n faktorial atau dapat kita hilangkan, sehingga kita peroleh sigma X pangkat n, dimana n itu sama n mulai dari 0 hingga tak hingga. Itu terbukti bahwa identitas dari seper 1 kurang X itu sama dengan sigma X pangkat n kurang n sama dengan 0 hingga tak hingga. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi definisi fungsi pembangkit. Nah, fungsi pembangkit ini seringkali digunakan dalam merepresentasikan barisan secara efisien dengan mengkodekan unsur barisan secara koefisien dalam deret suatu variabel X. Nah, fungsi pembangkit itu sendiri dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah counting, memecahkan relasi recurrence, dan membuktikan identitas dari kombinatorik. Misalkan terdapat suatu barisan AN sama dengan A0, A1, A2, dan seterusnya hingga AK dan seterusnya, maka fungsi pembangkit atau generation function untuk barisan real tersebut adalah deret pangkat tak hingga Gx sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah dan seterusnya ditambah AK ditambah dan seterusnya, atau sama dengan sigma AK pangkat X pangkat K, dimana K-nya ini dimulai dari 0 hingga tak hingga. Nah, sebagai contoh di sini dapat kita lihat contoh 1. Untuk bagian pertama, fungsi pembangkit dari barisan AN dengan AK-nya itu sama dengan N adalah, nah kita lihat di sini Gx itu sama dengan sigma AK X pangkat K sama dengan 0 hingga tak hingga. Nah, dari sini kita dapat mengganti nilai AK-nya, karena dari soalnya atau contoh soalnya diketahui bahwa AK-nya sama dengan 6, maka sigma AK X pangkat K, dimana K mulai dari 0 hingga tak hingga, itu sama dengan sigma 6 X pangkat K, dimana K-nya mulai dari 0 hingga tak hingga. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini kita lihat fungsi pembangkit dari barisan AN dengan AK itu sama dengan K plus K tambah 2 adalah, nah kembali lagi kita lihat Gx nya itu sama dengan sigma AK X pangkat K, dimana K nya mulai dari 0 hingga tak hingga. Di sini kita mengganti nilai AK nya yaitu K tambah 2, sehingga kita peroleh sigma K tambah 2 X pangkat K itu sama, dimana K mulai dari 0 hingga tak hingga. Nah, selanjutnya di sini kita lihat contoh kedua, yaitu soalnya tentukan fungsi pembangkit dari barisan 1, 1, 1, 1, 1, dan 1. Nah, untuk menyelesaikan ini, yang pertama kita lakukan itu kita melihat kembali pada deret Gx itu sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah seterusnya hingga tambah AK X pangkat K ditambah dan seterusnya. Nah, karena di sini barisannya hingga suku ke-6, maka deretnya juga hingga suku ke-6. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai koefisien dari X pangkat N, atau di sini yaitu X pangkat K, atau dapat kita lihat di sini adalah A pangkat K-nya. Sehingga karena barisannya tadi disebutkan ada hingga suku ke-6, maka deretnya juga yang kita ambil yaitu pada hingga deret suku ke-6. Nah, di sini suku ke-6 nya berarti hingga A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2
ditambah A3X pangkat 3 ditambah A4X pangkat 4 dan ditambah A5X pangkat 5. Nah, di sini A0, A1, A2, A3, A4 dan A5-nya kita ganti dengan barisan 1, 1, 1, 1, 1 dan 1, sehingga kita peroleh fungsi pembangkit dari barisan tersebut adalah 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5. Nah, di sini ada angka 1, 1, 1, 1, 1, tetapi tidak perlu kita tuliskan. Atau fungsi pembangkit ini sama dengan X pangkat 6 dikurang 1 per X dikurang 1. Nah, selanjutnya kita punya contoh yang kedua, yaitu tentukan fungsi pembangkit dari barisan 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Nah, kembali lagi kita harus memperhatikan dari deret Gx ini sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah dan seterusnya hingga tambah AKX pangkat K ditambah dan seterusnya. Nah, dengan cara yang sama kita mengganti koefisiennya atau A1, A2, A3 hingga AN ya, karena di sini koma 1 dan seterusnya, sehingga kita peroleh fungsi pembangkit dari barisan ini yaitu 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah dan seterusnya, atau sama dengan 1 per 1 dikurang X nilai mutlak X dikurang X kurang dari 1. Nah, selanjutnya kembali lagi kita perhatikan, misalkan terdapat suatu barisan AN yaitu A0, A1, A2, A3 dan seterusnya yang merupakan suatu barisan, maka terdapat yang namanya fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial atau FPB dan FPE dari barisan AN ini. Nah, yang pertama kita lihat fungsi pembangkit biasa atau FPB dari barisan AN kita definisikan sebagai Px itu sama dengan sigma AX pangkat N, di mana N itu mulai dari 0 hingga tak hingga, atau sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Jadi nanti saat menentukan fungsi pembangkit biasanya itu yang perlu kita perhatikan adalah koefisien-koefisiennya, yaitu A0, A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah, untuk fungsi pembangkit eksponensialnya atau FPE dari barisan AN ini dapat kita definisikan sebagai Px itu sama dengan sigma AN X pangkat N per N faktorial, dimana N itu mulai dari 0 hingga tak hingga, atau sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2 ditambah A2 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A3 X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini pada contoh ketiga di sini terdapat deret Px sama dengan Euler pangkat X sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, deret Px ini itu merupakan fungsi pembangkit biasa atau FPB dari barisan. Nah, kembali lagi kita lihat dari fungsi pembangkit biasa itu sendiri, yaitu Px sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan yaitu koefisien dari X pangkat N-nya di sini, yaitu A0, A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah, kita lihat pada deret Px ini A0-nya adalah 1, A1-nya juga adalah 1. Nah, untuk A2-nya di sini yaitu 1/2 faktorial dikali X pangkat 2, maka A2-nya yaitu 1/2 faktorial. Nah, untuk A3-nya di sini A3X pangkat 3 yaitu 1/3 faktorial dikali X pangkat 3, atau A3-nya adalah 1/3 faktorial dan seterusnya, sehingga fungsi pembangkit biasa dari Px ini atau deret Px ini merupakan fungsi pembangkit biasa dari barisan 1, 1/2 faktorial, 1/3 faktorial dan seterusnya. Nah, selanjutnya Px ini juga merupakan fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 1,1, 1,1 dan seterusnya. Ini dapat kita ketahui dengan melihat kembali fungsi pembangkit eksponensial itu, yaitu Px sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah
A3 X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, kita lihat koefisien dari deret PX ini, yaitu kita lihat A0-nya di sini adalah 1, A1-nya dari A1X adalah 1, A2-nya yaitu di sini 1 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial, sehingga A2-nya juga adalah 1. Nah, untuk A3-nya juga itu adalah 1. Maka PX ini merupakan fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 1,1,1,1 dan seterusnya. Nah, jika diberikan suatu barisan, seringkali kita diminta untuk menuliskan fungsi pembangkit dari suatu barisan tersebut dalam bentuk yang paling sederhana, sehingga dapat kita lihat di sini sebagai contoh. Tentukan fungsi pembangkit eksponensial atau FPE dari barisan 0,0,0,1,1,1, dan seterusnya. Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat bahwa fungsi pembangkit eksponensial atau FPE itu sama dengan PX sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A3 X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Maka setelah itu kita masukkan barisannya ini ke dalam deret PX ini atau deret dari fungsi pembangkit eksponensialnya, yaitu PX sama dengan nilai A0-nya yaitu 0, nilai A1 yaitu 0, nilai A2 juga 0, dan nilai A3 yaitu 1, nilai A4 yaitu 1, nilai A5 yaitu 1, sehingga kita peroleh 0 ditambah 0x ditambah 0 kali x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 1x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 1x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 1x pangkat 5 per 5 faktorial ditambah dan seterusnya. Sehingga ini dapat kita tuliskan menjadi, untuk ini dapat kita coret atau habis, sehingga diperoleh PX itu sama dengan X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, untuk menuliskan fungsi pembangkit dari fungsi pembangkit ini sesederhana mungkin, maka dapat kita gunakan yaitu identitas 2.1.1. Nah, di sini PX itu sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, dimana ini merupakan Euler pangkat X atau identitas 2.1.1. Nah, kita kurangkan dengan X pangkat 2 per 2 faktorial dikurang X kurang 1, sehingga PX dapat kita tuliskan menjadi Euler pangkat X dikurang X pangkat 2 per 2 faktorial dikurang X kurang 1. Nah, untuk contoh selanjutnya dapat kita lihat di sini, yaitu tentukan fungsi pembangkit biasa atau FPB dari barisan 1, A pangkat 2, A pangkat 3 dan seterusnya. Nah, untuk penyelesaiannya di sini untuk fungsi pembangkit biasa atau FPB, PX itu sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mengganti nilai A0, A1, A2, A3 atau nilai koefisiennya dengan 1, A pangkat 2, A pangkat 3 dan seterusnya, sehingga PX sama dengan 1 ditambah AX ditambah A pangkat 2 ditambah A pangkat 2X pangkat 2 ditambah A pangkat 3X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, berdasarkan identitas 2.1.2 untuk bilangan real X dengan nilai mutlak X kecil 1 berlaku 1 per 1 kurang X sama dengan sigma X pangkat N, dimana N itu mulai dari 0 hingga tak hingga. Nah, untuk soal ini berlaku untuk nilai mutlak AX kecil 1, maka kita peroleh PX itu sama dengan 1 per 1 dikurang AX. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan materi dari saya, yaitu mengenai deret kuasa, khususnya identitas 2.1.1 dan identitas 2.1.2 serta definisi dari fungsi pembangkit. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.